fitur tugas kelas yang ini Bapak Ibu. Kita klik ini tugas kelas. Nah, ini masih kosong karena kita belum membuat penugasan. Nah, di dalam penugasan di GCR ini banyak macamnya Bapak Ibu ya. Kita klik misalkan ini ada tanda plus dan klik buat create ya. Ini ada tugas kuis, pertanyaan, materi dan sebagainya. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya sebagai contoh saja. Misalnya untuk tugas ya. Untuk tugas misalnya saya akan membuat tugas yang biasa ya. Jadi sebagai contoh begini, misalnya membuat tugas PR ya Bapak. Karena secara kurikulum penilaian kurikulum 2013 untuk penugasan ya, termasuk nilai pengetahuan itu salah satunya tugasan berupa PR. Nah, jadi misalnya ini saya akan membuat tugas ini ya. Tugas pelajari tayangan video ciri-ciri reaksi kimia. Saya akan tuliskan kembali ini ya. Misalnya kita blok, kita klikkan dan kita kembali ke GCR, kita klik yang tugas biasa ini tadi. Akan muncul nih judulnya apa? Ya, misalnya ini ya, yang tadi saya ketikkan. Misalnya tugas PR pelajari tayangan video ciri-ciri reaksi. Ini petunjuknya apa ya? Nah, terserah Bapak Ibu nanti ya. Misalkan saya akan, nah ini petunjuknya ini dalam tugas tersebut ya. Misalnya peserta didik itu ditugaskan nanti untuk menyebutkan 4 ciri-ciri reaksi kimia. Itu dari tayangan videonya yang mana? Tentu kita akan uploadkan lagi yang ini. Jadi misalnya ini kita klik ya Bapak Ibu. Nah, klik URL yang mana cari videonya Bapak Ibu. Nah ini bukan ini ya, linknya ya. Kembali lagi. Nah ini linknya Bapak Ibu. Kita dulu, kita paste. Nah, akan muncul, bisa klik tambahkan. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul. Nah, kembali lagi Bapak Ibu akan dikirim ke siapa, ke kelas mana ya. Saya akan samakan saja. Tadi saya akan mengirim ke kelas 7, kemudian MIPA 1, ya MIPA 8, MIPA 6, dan MIPA 5. Nah, misalnya itu. Ini ada 5 kelas yang saya kirim. Kita klik. Kemudian untuk poinnya silakan, biasanya yang paling tinggi itu 100. Nah, akan dinilai nanti Bapak Ibu. Kemudian juga batas waktunya Bapak Ibu silakan mau dibatasi penugasan ini, misalkan Bapak Ibu siswa akan mengumpulkan itu dibatasi sampai tanggal berapa ya. Jadi saya sebagai contoh misalkan sampai tanggal 31 misalnya bulan Juli misalnya. Jadi kalau siswa tidak mengumpulkan sampai tanggal 31 berarti siswa tidak bisa akan mengerjakan atau terlambat. Nah itu nanti menjadi perhitungan Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah kemudian juga pukulnya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya yang terakhir ya sampai pukul 11 malam biasanya. Atau Bapak Ibu akan rubah. Tergantung Bapak Ibu. Kemudian ini topiknya apa ya, istilah ya. Dan saya juga akan. Nah setelah ini selesai Bapak Ibu yakin memberikan tugas ini, kita klik tugaskan. Nah, kita klik tugaskan, otomatis ini akan langsung ke kelas masing-masing. Kita lihat misalnya ini kan tugasnya ini sudah muncul. Kalau kita klik ini maka akan muncul yang tadi Bapak Ibu. Ini belum ada istilah silakan Mas Nol. Nah jumlah siswa sudah ada 37 ini. Jadi nanti kalau ada siswa yang sudah mengerjakan otomatis akan muncul nilainya Bapak. Nilainya angkanya berapa orang ya. Baru nanti kalau siswa misalnya sudah mengerjakan, saya akan ambil contoh di kelas yang lalu, pada tahun yang lalu ya, misalnya ini belum MIPA 6 pada semester 2, tapi tahun pelajaran yang kemarin 2020-2021 ini. Melihat tugas siswa, ini saya misalkan ini ya, klik ini. Nah ini contoh siswa sudah menyerahkan. Nah, kemudian kita klik untuk menilainya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan menilai juga dari tugas siswa tersebut. Kita klik yang sudah diserahkan. Nah ini ya, nah, ini nanti akan muncul Bapak Ibu draft.
Ini saya sudah memberikan nilai misalnya 85 karena tadi nilai tertinggi adalah 100. Kalau kita klik ini, nah Bapak Ibu bisa merubah juga nilainya, misalnya menjadi 88 misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Kita klik lagi, nah ini sudah menyimpan. Dan yang lainnya Bapak Ibu silakan dinilai oleh Bapak Ibu yang sudah menyerahkan atau mengerjakan tugas tersebut. Itu sebagai contoh saja ya, sebagai contoh Bapak Ibu. Kemudian juga kalau Bapak Ibu ingin melihat nilai keseluruhannya atau tugas yang sudah dikerjakan siswa, kita klik nanti nilai ya. Jadi kita klik nilai ya. Nah, ini yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu dari siswa tersebut yang sudah dinilai satu persatu oleh Bapak Ibu, tergantung jenis penugasannya apa. Nah seperti ini. Jadi nanti terlihat juga Bapak Ibu siswa yang belum mengirimkan, siswa yang tidak ada nilainya, dan seterusnya akan terlihat. Kemudian kembali lagi Bapak Ibu ya, ini sebagai contoh tadi kelas 10 kelas 1 untuk fitur penugasan ya Bapak Ibu. Jadi tugas kelas itu ada untuk membuat tugas biasa, kemudian ada tugas kuis Bapak Ibu. Nah, tugas kuis bisa Bapak Ibu buat ya, ini kita klik yang biasanya itu dengan Google Form. Nah saya juga insya Allah akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal online menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Tayangan atau alamat online-nya sudah ada, Bapak Ibu tinggal nanti diklik saja ya bagaimana untuk buat contoh dari Google Form itu digunakan untuk membuat soal. Karena dalam hal ini saya pada video kali ini hanya untuk membuat kelas ya, di Google Classroom dan juga beberapa fitur yang saya akan jelaskan. Nah, seperti tadi ya. Ini kembali lagi ya. Jadi untuk membuat soal online dengan Google Form nanti pada sesi tertentu, pada video tertentu saya akan jelaskan. Kita kembali ke fiturnya dari Google Classroom. Setelah tugas kelas nanti ada anggota, kita anggota. Jadi maksudnya ini kan ada Bapak Ibu gurunya ya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu guru bisa menambahkan wali kelas di sini ya. Dan juga bisa menambahkan guru BK-nya di sini. Dan cara seperti apa? Ya contohnya mengundang mereka. Misalkan klik tambah, undang pengajar. Nah, bisa melalui alamat email atau secara langsung Bapak Ibu mengirimkan mengirimkan kodenya. Nah ini ya, kode kelas ini. Kalau kita klik kode kelas ini, nah ini ada kode kelasnya, kita kirimkan Bapak Ibu ya. Ini kita kirimkan ke gurunya atau ke wali kelasnya atau ke guru BK-nya supaya nanti mengisi. Atau kita klik salin link ini, kita klik salin link ya, misalnya kita simpan pada dibuat dulu ya, nanti dikirimkan ke pengajar atau guru BK atau wali kelas yang kita akan undang supaya bisa mengontrol lah, mengawasi tidak hanya kelasnya. Nah ini seperti ini. Ini bisa nanti dikirimkan ya, ke WA group ya, atau di SMS kan ke pengajar yang akan kita undang, misalnya wali kelas dan juga guru BK. Seperti ini Bapak Ibu. Termasuk juga untuk siswa. Jadi siswa juga nanti harus diundang dengan cara yang sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Nah ini alamatnya sudah ada, linknya tinggal kita klik ya, kita paste, kemudian kita kirimkan ke masing-masing siswa atau lebih mudahnya ke wali kelas Bapak Ibu, karena wali kelas sudah memiliki nomor handphone ya atau nomor HP Android yang dimiliki oleh siswa tersebut ya. Kirimkan ini kepada wali kelasnya supaya lebih mudah. Nanti secara otomatis ya
Sebagai contoh ini saya yang di kelas 10 MIPA 8 untuk tahun pelajaran ini kita lihat sudah ada yang masuk nggak? Nah ini ternyata sudah ada yang masuk Bapak Ibu. Ini anggotanya sudah ada yang masuk sebanyak 37 ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ini ada kurang, ini 34 ya. Ada yang kurang, berarti ada siswa yang belum masuk, nanti kita hubung. Atau misalnya ada nama siswa yang tidak kita inginkan ya, karena memang bukan di kelas itu. Nah caranya Bapak Ibu bisa menghapusnya. Sebagai contoh ya, saya ambil yang tahun pelajaran yang lalu 10 MIPA 6 misalnya, saya ingin mengeluarkan anak ini ya. Misalnya namanya ini namanya Diandra ya, akan saya keluarkan karena memang ini bukan di kelas ini ya. Kita tinggal klik atau centang kotak di sebelah kiri, kemudian ada titik 3, kita klik ya, kemudian kita klik hapus. Nanti ada pertanyaan, nah ini yakin ingin mengeluarkan siswa dari kelas ini ya. Kalau kita yakin, klik hapus. Itu kita klik hapus, nah itu tidak akan bisa masuk lagi. Misalnya kita klik, nah, nama Diandra sudah tidak ada di sini. Nah itu salah satunya untuk menghapus siswa dari kelas ya. Itu barangkali yang dapat saya jelaskan untuk sementara. Juga pemirsa yang lain mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Kita selama PJJ ini atau pembelajaran daring di masa pandemi COVID, tidak hanya di masa pandemi COVID, mungkin suatu saat secara daring Bapak Ibu guru pengajar bisa memanfaatkan fasilitas dari untuk pembelajaran secara modal daring ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.